Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat selalu ya. Alhamdulillah, di sini Bu Nani juga dalam keadaan yang sehat. Semoga nanti kita segera bertemu ya dalam kegiatan yang sudah sangat kita rindukan. Oke, pertemuan kali ini yang pertama adalah harta terutama manusia adalah kesehatan. Lihat ya, badannya kekar, kuat, itu menandakan sehat. Ya, itu merupakan harta kita di masa mendatang. Caranya adalah kalau di gerakan new normal sekarang adalah tambahannya adalah apa? Cuci tangan pakai sabun, kemudian gunakan masker ya. Apabila batuk dan tutup mulut. Oke, itu tambahannya. Yang lainnya sudah jelas kalian sudah lakukan, yaitu makanan yang bergizi, olahraga yang rajin, tidak merokok, dan menjaga kebersihan. Nah, materi PJOK kali ini adalah jalan cepat. Jalan cepat adalah olahraga alternatif jika kalian mungkin tidak suka dengan lari, karena lari itu capek sekali rasanya ya, apalagi lari cepat. Nah, ini jalan cepat mungkin bisa dipraktekkan sebagai alternatif latihan kalian di samping jogging. Nah, di sini yang pertama adalah perbedaan jalan cepat dan lari. Secara teknis, jalan dan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan yang memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Yang membedakan adalah pada jalan cepat, gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan dengan kontak tanah. Artinya, setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak menginjak tanah. Jadi tidak ada gerakan melayang. Ketika salah satu kaki melepaskan kontak dengan tanah, selalu ditopang dengan kaki yang berikutnya. Sedangkan pada lari, ada saat melayang, pada saat melangkah. Artinya, pada saat tertentu kedua kaki lepas dan tidak menyentuh tanah. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap langkah kaki depan harus menyentuh tanah dan sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok. Tumpuan kaki dalam keadaan posisi lurus. Ya. Dalam jalan cepat, nomor-nomor yang diperlombakan adalah putri 20 km dan 10 km, kalau putra 20 dan 50 km. Teknik dasar langkah kaki. Langkah kakinya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa diusahakan tidak ada gerakan melayang, ya. Jadi ketika langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha, kaki ayun ke depan lutut, terlihat tungkai bawah tergantung lemas. Nah, karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan, menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian pada saat menapak adalah pada tumit terlebih dahulu yang menyentuh tanah, bersamaan dengan mengangkat tumit yang lainnya. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah diganti dengan kaki ayun. Demikian seterusnya. Jadi gampangnya adalah kaki harus selalu menyentuh dengan tanah, ya. Permulaannya dengan tumit. Nah, di sini diperlihatkan gambar dari tahapannya, ya. Kalian lihat tahapan 1 dan tahap 2 itu kaki melangkah, ada 2 melangkah. Kemudian lihat pada tahap ketiga itu tumit kaki menyentuh tanah terlebih dahulu, ya, diiringi dengan mengangkat tumit kaki belakang. Kemudian ketika nomor 5, ketika tumit akan menapak bersama telapak kakinya, kaki belakang segera ditarik. Demikian selanjutnya. Posisi badan. Ketika melakukan jalan cepat, posisi badan harus tegak, perutnya mengempis dan pandangannya ke depan. Nah, ini yang bagi yang kepingin menguruskan perut, maka ketika olahraga atau terutama jalan cepat, posisi perutnya mengempis atau ditarik ke dalam, ya, sambil melakukan gerakan-gerakan
jalan cepat. Yang berikutnya adalah ayunan lengan, pinggul, dan langkah kaki. Siku ditekuk kurang lebih 90 derajat. Ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan, sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Karena tumitnya dijatuhkan terlebih dahulu, otomatis diikuti dengan ayunan pinggul ke kiri dan ke kanan, tetapi bukan megal-megol loh ya, tapi karena akibat dari langkah kaki yang dipaksa untuk tetap menapak pada tanah. Nah, ada dua tugas. Yang pertama adalah tugas tertulis, yaitu jelaskan perbedaan antara lari dan jalan cepat. Tadi di atas sudah kita bicarakan, jika kalian tinggal menuliskan saja. Kemudian yang kedua, jelaskan peraturan utama jalan cepat. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik dasar jalan cepat. Yang keempat adalah sebutkan 3 manfaat melakukan olahraga jalan cepat. Jangan lupa dicatat ya, agar ilmunya lebih melekat di ingatan. Yang berikutnya adalah tugas praktek. Nah, tugas praktek ini dilakukan selama 3 kali seminggu sebelum dikumpulkan pada tanggal 25 Agustus 2020. Latihannya adalah latihan di tempat, yaitu mengayunkan kaki jadi seperti jinjit, kemudian menapak pada tumit, berjinjit, menapak tumit, itu bergantian ya, sambil mengayun lengan dan pinggul selama 1 menit, dan diulang kembali sebanyak 3 kali. Latihan yang kedua adalah kalian membuat garis lurus dengan tali rafia, kemudian lakukan gerakan jalan cepat tanpa ayunan dulu ya, tanpa kecepatan penuh, itu selama 1 menit dan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian berlatihan jalan cepat dengan tali rafia yang dibuat memutar ya, memutar sehingga ada tikungannya. Kemudian lakukan latihan jalan cepat dengan bertenaga ya, dengan panduan tetap pada garis tali rafia itu selama 1 menit dan diulang sebanyak 3 kali ya. Latihan dilakukan 3 kali seminggu. Kemudian laporan tugasnya adalah memvideokan latihan jalan cepat pada poin 3 itu selama 1 menit. Jadi setelah latihan ketiga kalian harus memvideokan jalan cepat kalian ya selama 1 menit. Oke, tetap bersemangat ya, lakukan tugasnya dengan baik. Ini ada semangat, ayo semangat olahraga. Saya tetap mendorong kalian untuk selalu bisa bersemangat berolahraga. Oke, kalau tidak jelas bisa minta bantuan kepada orang tua, kakak, atau teman, saudara, dan sebagainya untuk mempraktekkan bagaimana langkah dari jalan cepat. Atau kalau bisa kalian browsing di internet bagaimana cara melakukan. Oke, tetap semangat ya, jangan lupa latihan dan jangan lupa untuk divideokan, diserahkan kembali. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.